Bagi kalian yang ingin merasakan hal-hal metafisik seperti ini, insya Allah eh, tata caranya akan saya kasih tahu di video ini. Jadi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan kita semua disehatkan, kita semua diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang terbaik buat kita semuanya. Kita berdoa sama-sama ya. Oke, pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya kepada saya tentang khodam dan istilahnya pusaka-pusaka begitu ya. Nah, ada juga yang menanyakan kepada saya bahwa bagaimana sih cara merasakan suatu energi, entah itu di benda atau entah itu di tempat-tempat sakral gitu kan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa itu energi, apa itu khodam, apa itu pusaka, dan banyaklah yang akan saya jelaskan di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel Pasanggrahan Paduraksa Soreang ya, karena Pasanggrahan Paduraksa Soreang ini adalah channel untuk kita semua, untuk edukasi tentang dunia astral dan spiritual gitu pemirsa ya. Oke, kita lanjut. Kita berbicara khodam dulu ya. Khodam ini apa sih? Khodam ini adalah sebangsa jin juga pemirsa ya. Jadi khodam ini adalah bangsa jin pendamping biasanya. Jadi ketika manusia dilahirkan, manusia itu dibarengi oleh beberapa makhluk, malaikat, setan, jin. Nah, jin ini terbagi beberapa juga yang mendampingi manusia. Ada yang namanya jin khorin, ada yang namanya jin khodam. Kalau khorin ini adalah jin yang menyerupai manusia tersebut dari lahir sampai kan meninggal gitu kan. Tapi kalau khodam ini adalah jin pembantu manusia gitu ya. Jadi keberadaannya pun sebenarnya khodam ini jarang dia di dalam. Keberadaan khodam ini dia di samping untuk membantu manusia. Jadi tata cara ibadah khodam ini adalah membantu manusia gitu. Dari istilahnya ada yang seperti kita ya. Kalau ke suatu tempat hati kita itu tidak tidak enak, tidak respect untuk ke tempat tersebut. Nah, kita itu memaksakan dan akhirnya celaka biasanya. Nah, ini perasaan tidak enak ini adalah khodam pendamping ya pemirsa. Nah, khodam pendamping ini ada yang kafir, ada juga yang muslim, tergantung dari orang tersebut ya pemirsa. Jadi ketika orang tersebut ibadahnya bagus, maka khodamnya juga bakal bagus. Tapi ketika orang tersebut bermaksiat, terus jinah dan lain-lain, maka khodamnya pun itu akan jelek pemirsa. Jadi khodam ini adalah berupa jin pembantu ya. Nah, khodam ini bisa ada di manusia dari lahir, bisa tercipta dari zikir-zikir dan wirid-wirid, bisa juga istilahnya menempati sebuah benda, menempati seperti di batu cincin kayak gitu-gitu. Jadi batu cincin kayak tosan aji, besi, terus tulang, rambut, itu media-media yang disukai para khodam-khodam untuk tinggal. Seperti itu pemirsa, termasuk dari batu cincin seperti ini. Ini biasanya seperti ini contoh ya. Ini batu cincin bikinan manusia. Tapi bangsa khodam itu suka bersemayam di batu-batu cincin seperti ini, dan banyak-banyak lagi lah ya seperti itu. Nah, tapi ini jangan menjadikan suatu patokan bahwa kita mempunyai cincin berenergi, terus kita lebih percaya kepada cincin. Nah, itu tidak boleh ya pemirsa. Jadi apa ya, ini lebih ke syariat kali. Jadi ketika kalau kita di ranahnya spiritual, ini hal yang di luar metafisik tidak akan keterima oleh semua orang. Nah, ini saya akan contohkan bab syariat secara lahiriah. Contoh, ketika kita sakit, kita datang ke dokter untuk berobat. Apakah kita meminta kepada dokter untuk sembuh? Tentu saja tidak. Kita meminta kepada Allah untuk sembuh, tapi dengan syariat dokter. Nah, jadi dokter ini syariat. Begitupun dari energi-energi atau khodam-khodam. Nah, kita meminta kepada Allah, tapi dengan syariat khodam-khodam, energi-energi dan seperti itu. Bukan kita menuhankan benda. Kita juga tidak menuhankan dokter. Kita juga tidak meminta ke dokter untuk menyembuhkan, tapi kita meminta ke dokter untuk mensyariati kita ketika sakit, dan kita meminta kepada Allah untuk kesembuhan. Nah, jadi ini jangan sedikit-sedikit orang memusyrikan, sedikit-sedikit orang mengkafirkan. Karena
Muslim karena musyrik dan kafir itu adanya di hati, bukan di benda. Nah, ini benda adalah kita anggap ini adalah suatu hiasan lah, suatu hiasan yang kita pakai seperti itu pemirsa. Nah, bagaimana sih cara merasakan energi yang ada di benda pusaka atau di daerah-daerah yang konon katanya angker? Nah, ini orangnya tuh harus berspiritual pemirsa. Jadi ketika kita ingin bersentuhan dengan makhluk halus atau metafisik, ini kita harus berspiritual karena kita ini adalah makhluk yang kasar. Sedangkan mereka, khodam, khorin, jin, itu adalah makhluk yang kata orang Sunda itu lemes atau lembut. Jadi untuk menyentuh kelembutan itu kita harus berspiritual. Makanya banyak orang yang berkata seperti ateis gitu ya, berkata saya tidak percaya dengan adanya hal goib atau jin atau setan dan lain-lain gitu kan. Mereka tidak percaya karena apa? Karena mereka tidak mendalami hal halus ini. Jadi mereka berpandangnya itu dengan mata kasar. Nah, ketika ada sesuatu yang halus seperti ini, mereka tidak akan peka karena mereka tidak mempelajari hal tersebut. Jadi orang-orang yang peka terhadap hal metafisik atau hal lembut, dia adalah orang-orang yang berspiritual. Dalam berspiritual itu bagaimana? Banyak contohnya seperti puasa, zikir, banyak lah. Kita agama tuh berbeda-beda dan setiap agama juga ada yang namanya berspiritual. Tata caranya pun berbeda-beda seperti itu pemirsa. Nah, untuk merasakan energi dalam suatu benda, contoh dalam suatu batu ini ya. Batu ini secara lahiriah dia mempunyai energi alami. Contoh ini adalah batu jamrud atau lebih ke apa ya? Bisa dibilang juga giok ya. Tapi saya juga kurang paham sih untuk jenis nama ya. Tapi ini untuk garis besar saja. Ini batu, ini alami pemirsa. Nah, ketika dipakai sama manusia, ini punya energi seperti giok itu atau jamrud punya energi yang sangat dingin. Jadi dingin itu untuk mengademkan sesuatu atau untuk menetralkan sesuatu pemirsa. Nah, ini secara alaminya. Tapi secara khodamnya bisa ditanam suatu jin khodam ke dalam batu-batu seperti ini pemirsa. Tapi ingat, kita bukan meminta kepada batu, kita meminta kepada Allah. Anggap sajalah ini sebagai aksesoris. Makanya dat laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak ada yang menyerupainya satupun, tidak ada untuk dicontohkan. Jadi Tuhan itu tidak ada untuk contoh-contohnya aja gitu kan. Nggak ada untuk contohnya Tuhan itu, dat laisa kamitslihi syai'un. Lurus kita kepada Allah. Nah, khodam, karomah yang seperti itu kita tetap butuh, tapi disimpannya di pinggir, di samping untuk mendorong kita menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk ke depan itu kita lempeng atau lurus, dat laisa kamitslihi syai'un. Nah, untuk kita merasakan energi dalam batu ini, kita harus berspiritual. Nah, di sini bagi kalian yang ingin merasakan hal-hal metafisik seperti ini, insya Allah tata caranya akan saya kasih tahu ya, di video ini. Nah, jadi gini, kita letakkan cincin seperti ini, terus kita pegang dengan ujung jari seperti ini. Ini untuk dasar ya, untuk dasar merasakan ya. Kita pegang dengan ujung jari seperti ini, tidak terlalu menekan, tidak juga terlalu mengangkat ya. Kita pokoknya disentuhin aja seperti ini. Terus kita buka torekat. Buka torekat itu kita mempunyai sebuah mantra atau bacaan atau kalimah. Ya, kita bacaan kalimah yang sudah terijazah oleh seorang guru. Jadi tidak boleh sembarangan, apalagi kita mengambil dari buku-buku tanpa ada guru yang membimbing atau mengambil dari sosial media tanpa ada orang yang membimbing, itu bahaya. Jadi sentuh seperti ini, kita buka torekat dengan kalimah-kalimah yang sudah dijajahkan oleh guru. Contoh, saya akan membacakan sebuah kalimah, yang mana kalimah ini mungkin saya akan bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketika saya bacakan mantranya atau kalimahnya, jadi di ujung jari saya ini seperti ada semut naik ke atas jari. Pemirsa, ini untuk batu yang berenergi akan ada interaksi seperti itu. Tapi untuk yang tidak berenergi ini tidak akan terasa apapun. Nah, untuk kalimahnya sengaja saya blur karena takutnya disalahgunakan. Jadi yang nonton ini kan orang-orangnya beda-beda.
ada yang coba-coba yang kayak gitu-gitu, itu bahaya ya. Jadi bagi kalian yang ingin ijazah suatu kalimah untuk mendeteksi hal-hal metafisik atau untuk mendeteksi kandungan atau khodam dari batu, benda pusaka dan lain-lain, boleh datang aja langsung ke Pasanggerahan Padu Raksa Soreang. Insya Allah saya akan ajarkan bagaimana caranya dan akan saya langsung ijazahkan bagi kalian yang datang langsung ke sini. Jadi untuk di video ini maaf saya tidak bisa membuka kalimah tersebut karena harus ada tirakat-tirakat dan istilahnya perjanjian-perjanjian tertentu. Jadi kan untuk orang yang memegang seperti ini, dia itu tidak boleh judi, tidak boleh zina dan lain-lain lah banyak. Makanya datang ke Pasanggerahan Padu Raksa Soreang, insya Allah saya akan ajarkan. Oke, mungkin video ini sampai sini dulu aja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Salih Hidayatullah dari Pasanggerahan Padu Raksa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.